يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man iktada bihudah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini sama-sama kita berjumpa kembali, berkumpul niat i'tikaf di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Al-Munawwar. Semoga perkumpulan dan duduknya kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini atas dasar kesaksian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa'i fil ardi masajiduha wa syarrul biqa'i fil ardi aswaquha. Sebaik-baik tempat lahan sebidang tanah di muka bumi adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menempatkan kita di tempat yang mulia dan baik ini. Semoga kita dapat mensyukurinya, kita dapat memahaminya, dan kita mendapatkan kelezatan, kenikmatan duduk dan i'tikafnya kita di Masjid Al-Munawwar ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sambil menunggu kitab Risalah Jami'ah yang akan diambil, ini pesan dari guru kita yang mulia Sayyidina Al-Imam Al-Habib Umar bin Hafidh agar melanjutkan kitab Risalah Jami'ah dari sejak Al-Habib Munzir Al-Musawa dahulu, lalu juga dilanjutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Jindan, dan juga kami bertiga ini, baik saya, Habib Ja'far dan Syekh Ridwan, dalam beberapa waktu bulan ke depan ini untuk meneruskan pembacaan kitab Risalah Jami'ah yang disusun oleh salah seorang murid Sahih Beratib Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Salah satu keturunannya atau cicitnya berada di Surabaya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, tepatnya di tengah-tengah pasar Ampel Surabaya atau Gubah Ampel. Nah, beliau Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini sekaligus mertua dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Kitab Ar-Risalatul Jami'ah atau biasa disebut Risalah Jami'ah, yang sesuai namanya sebuah risalah yang lengkap, yang komplit. Baik diawali dengan pembahasan tasawuf, pembahasan tauhid di awal kitab ini. Lalu di pertengahannya yang dominan, yang terbanyak adalah pembahasan masalah fikih, dan diakhiri dengan pembahasan tasawuf. Ketiga disiplin ini ada di dalam kitab yang ringkas ini, yang didoakan oleh pengarangnya. Barang siapa yang mempelajari, memahami dan mengamalkan isi kitab Risalah Jami'ah ini, maka Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, arju minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Mendapatkan doa dari seorang wali, dari seorang ulama besar,
orang tersebut yang mempelajari, yang memahami dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan ilmu zahir dan batin. Atau juga biasa disebut fikih batin ini dengan ilmu tasawuf. Kalau fikih zahir ini yang kita pelajari, yang terbanyak, yang dominan di dalam kitab Risalah Jami'ah ini. Sementara tasawuf biasa disebut juga dengan fiqhul batin. Namun di dalam kitab yang ringkas ini, yang kecil bentuknya ini namun besar sekali manfaatnya, maka ketiga disiplin ilmu tersebut ada: tauhid, fiqih, dan tasawuf. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau tidak salah bacaan kita di sini saran daripada Habib Ahmad bin Jindan sampai di pembahasan masalah mujibatul ghusli. Setelah furudul wudu, fardunya wudu yang 6 sudah dibaca oleh Al Habib Ahmad beberapa waktu yang lalu. Lalu kelanjutan dari pembahasan kitab ini, beliau pengarangnya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumi wa asrarihi wa bikum fid dharain amin. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyyin bi naumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Wa in kana alaihi janabatun, jika ada padanya, pada diri seseorang ada janabah, ada hadas besar, sesuatu yang ada di dalam diri kita, amrun i'tibariyun yaqumu bil badan yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Jadi janabah ini sesuatu yang ada di dalam diri kita manusia, baik laki maupun perempuan, yang dapat mencegah sahnya salat. Najis juga sama, yang dapat mencegah sahnya salat. Namun perbedaannya kalau najasa atau najis terlihat jelas oleh kita. Walaupun di sana ada dibagi menjadi 2, ada najasah ainiyah, ada najasah hukmiyah. Najasah ainiyah yang terlihat bendanya, ada warna, rasa dan baunya. Sementara najasah hukmiyah yang hanya dihukumi saja najis, namun sudah hilang, tidak ada lagi warna, rasa dan baunya. Seperti contohnya air kencing yang sudah mengering, itu disebut najasah hukmiyah, tetap hukumnya najis, tetapi tidak terlihat lagi, tidak ada warna, bau dan rasanya lagi. Nah sementara hadas begitu juga, yang dapat mencegah sahnya sholat namun tidak terlihat. Kan kita tidak bisa membedakan itu orang berhadas atau tidak, itu orang punya hadas kecil atau hadas besar atau tidak, kita nggak tahu. Sementara kalau najasah atau najis terlihat dengan jelas. Hadas sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ada 2 macam. Hadas kecil terangkatnya dengan wudu, sementara hadas besar terangkatnya dengan mandi janabah atau al-ghuslu. Ada perbedaan antara al-ghuslu dengan al-ghaslu. Ada lagi al-ghislu. Kalau al-ghuslu mandi, meratakan air ke seluruh badan, itu disebut al-ghuslu mandi. Sementara kalau al-ghuslu sebagian anggota tubuh, membasuh atau mencuci, baik salah satu dari badan kita maupun apa saja selain badan kita, kita membasuh sesuatu, mencuci sesuatu, itu al-ghuslu bi fathil ghin, dengan dibaca fathah huruf ghinnya, itu membasuh atau mencuci. Kalau al-ghislu sesuatu yang dicampur kepada air untuk kita gunakan mandi, seperti sabun atau yang lainnya, atau yang kita gunakan untuk mandi, itu disebut al-ghislu. Jadi al-ghuslu mandi, kalau al-ghaslu membasuh atau mencuci. Kalau al-ghislu dibaca kasrah ghinnya, sesuatu yang dicampur atau yang digunakan ketika kita mandi. Ini ghusl ada 2. Ada
mandi wajib, ada mandi sunnah, bahkan ada yang makruh, mubah, dan yang lainnya, bahkan haram. Ada kalanya mandi tersebut dihukumi wajib karena ada persyaratan, ada sebab-sebab yang akan kita baca nanti. Karena adanya jima, persetubuhan, keluarnya sperma dan lain sebagainya, atau perempuan setelah mengeluarkan putus daripada haid dan nifas, dan juga al-maut wal wiladah. Sementara mandi sunnah, mandi untuk kita menghadiri sholat Jumat, untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha, untuk berkumpul di tempat keramaian, perkumpulan kaum muslimin seperti ini, disunahkan juga mandi. Ada mandi mubah untuk menyegarkan badan dan tidak ada niat-niat yang salehah. Kalau diniat atau kalau kita pasang niat-niat yang salehah, niat yang baik, walaupun awalnya hanya sekedar menghilangkan panasnya badan kita, hanya untuk tabarrud wa tanadzuf, hanya untuk dingin dan membersihkan badan, awalnya mubah, maka bisa menjadi pahala, bisa menjadi ibadah karena ada niat-niat yang baik tadi. Sementara dasar hukumnya awalnya adalah mubah. Bisa juga makruh. Mandi makruh ketika kita di antara mandi yang makruh adalah ya keadaannya kondisi badan kita arian. Sementara sunahnya kita mandi itu tertutup baina surah wa rukbah, paling tidak asauatan, kubul dan dubur. Itu sunahnya kalau kita mandi nggak telanjang bulat, tapi pakai pakaian. Ada juga dihukumi mandi bisa menjadi haram dengan air hasil mencuri, bima'in maghsub, itu hukumnya haram. Walaupun sah tapi haram. Begitu juga wudu, bima'in maghsub, hukumnya sah, wudunya sah tapi haram. Nah, apa artinya ya? Wudunya sah, mandinya sah tapi haram karena hasil merampas atau hasil mencuri. Ini hadirin hadirat rahimakumullah. Sementara yang ada di dalam kitab Risalah Jami'ah yang akan kita baca di malam hari ini, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan tentang al-ghuslul wajib, mandi wajib. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin. Ketika kita ada janabah, hadas besar karena ada persetubuhan, hubungan suami istri, au khuruji maniyin binaumin au ghairihi, atau juga dengan keluarnya sperma, al-mani, an-nutfah. Sebab awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aslul khilqah. Dan hukumnya mani ini tahir, suci. Baik sperma manusia, sperma hewan, binatang apapun, kecuali mani atau spermanya binatang anjing dan babi, itu lain. Kalau itu semuanya najis mughalladhah. Baik darahnya, liurnya, semuanya yang ada di dalam binatang anjing dan babi semuanya dihukumi najasah mughalladhah, najis mughalladhah. Sementara sperma gajah, harimau, kucing dan lain sebagainya itu suci karena aslul khilqah. Sebagaimana juga apalagi sperma manusia. Walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan manusia. Sementara ada air yang lain yang keluar, maaf, dari kemaluan kita, dari kubul kita, baik laki maupun perempuan, ada yang dihukumi najis. Selain al-baul tentunya, selain air kencing, ada al-madhi dan al-wadi. Kalau mani tadi sperma hukumnya suci, tahir. Sementara yang najis ini al-madhi, pakai zal yang bertitik, dal mu'jamah ya. Huruf yang bertitik disebut huruf mu'jamah. Kalau yang muhmalah yang tidak bertitik, dal yang tidak bertitik, ain itu muhmalah, sin muhmalah. Kalau disebut mu'jamah, shin, dha, ghin, zal. Ini yang bertitik, yang ada nuqtah titiknya, namanya mu'jamah. Nah, madhi itu dihukumi najis, yang keluar dari kemaluan kita, dan itu bening, cairan bening, inda thawrani syahwat, ketika memuncaknya syahwat.
tapi tidak disertai dengan keluar itu lezat atau juga tidak lemas. Maaf kemaluan kita. Sementara bedanya mani sperma itu keluarnya bitadafuk dengan muncrat atau sedikit-sedikit, dan juga diketahui dengan dari baunya. Ketika dia basah seperti adonan tepung, ketika mengering seperti putih telur. Itu disebutkan oleh para fuqaha seperti itu. Nah, ini kita harus tahu ini wajib. Kewajiban setiap individu muslim, baik muslim maupun muslimah. Tapi ketika seorang ustaz, seorang ulama menjelaskan masalah ini tentu dengan ada aturan-aturannya, ada etikanya. Tidak vulgar, tidak transparan. Harus ada malunya. Walaupun la haya'a fiddin. Ketika menjelaskan masalah fikih khususnya masalah seperti ini, maka kita harus jelas karena ini kewajiban setiap orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Itu tadi madhi keluarnya tidak disertai dengan bitadafuk, dan itu ada tidak disertai kelezatan sebagaimana mani, dan warnanya encer tidak sebagaimana mani, itu madhi. Sementara al-wadi biasanya ketika kita mengangkat sesuatu barang berat, setelah seseorang berolahraga membawa sesuatu yang berat, beban, itu disebut wadi. Itu juga sama-sama najis, baik madhi maupun wadi. Sementara yang mani sperma adalah dihukumi suci atau tahir. Ini hadirin hadirat rahimakumullah. Baik dari persetubuhan seseorang memiliki janabah dan disebut orangnya junub, orangnya dikatakan junub. Sifatnya, kondisinya adalah janabah. Au khuruji maniin, baik dengan mujamah atau dengan keluarnya mani atau sperma, binaumin au ghairihi, keluar sperma tersebut dengan sebab tidur atau mimpi di dalam tidur, maksudnya ihtilam, atau dengan yang lainnya. Seseorang sedang duduk merenung berpikir tiba-tiba keluar sperma, tetap itu mewajibkan mandi atau mandi besar, mandi hadas. Dengan keluarnya sperma, baik ketika tidur dengan cara tidur mimpi ihtilam, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad salah seorang manusia yang selama hidupnya sepanjang umurnya tidak pernah ihtilam. Sementara umumnya kita manusia ini pernah ihtilam, dan ihtilam min alamatil bulu. Tanda-tanda seseorang anak sudah mencapai usia baligh diantaranya dengan ihtilam, mimpi yang dapat mengeluarkan sperma. Dan dengan seseorang keluarnya sperma, baik dengan melalui tidur, mimpi atau yang lainnya, maka itu dapat menyebabkan mandi hadas. Sementara baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam syair, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Nabi kita Muhammad taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ihtilam sepanjang hidupnya. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani, dan juga tidak pernah tatha'ub, menguap sebagaimana kita. Kalau kita ngantuk, lelah kan nguap kita. Tapi Nabi tidak pernah menguap. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wasahbihi. Kalau bangkis bersin iya, tapi kalau menguap tidak. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Binatang, hewan semuanya tidak ada yang lari dari hadapan beliau. Wa ma tata'aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrub ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Dan juga lalat, seekor lalat tidak pernah hinggap di jasad beliau yang wangi, yang suci, yang mulia, yang harum, walaupun tanpa memakai minyak wangi. Bahkan sumbernya minyak wangi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min mujama'atin aw khuruji maniyin binaumin aw ghairihi lazimahu
ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Maka ketika seseorang dia memiliki janabah, orangnya disebut junub, baik dari mujama'ah, jima, persetubuhan, keluarnya sperma, baik dengan tidur, mimpi atau yang lainnya, maka wajib atasnya atau baginya dia mandi dan meratakan air ke seluruh badan. Dan ini makna al-ghuslu. Lugatan sayalanul ma'i ala syai', wa syar'an sayalanul ma'i ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu itu disebut al-ghuslu atau mandi. Sementara di dalam bahasa lugatan sayalanul ma'i ala syai', mengalirkan air kepada sesuatu apa saja, atas apa saja, itu di dalam bahasa. Sementara di dalam istilah syariat agama, mandi adalah sayalanul ma'i ala jami'il badan biniyatin makhsusah, mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Nah, tentu harus niat. Tanpa niat maka tidak ada artinya dan tidak sah mandinya. Semua ibadah kembali ke dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih, atau rawahu Syaikhan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah akan ada kelanjutannya di waktu yang akan datang mengenai mandi wajib yang harus kita ketahui bersama, dan juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, sebelum mereka mencapai usia baligh, mereka harus kita kenalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu mereka baligh, jangan nunggu anak laki maupun anak perempuan tersebut dia sudah baligh baru diajarkan fikih, baru diajarkan baca Al-Qur'an, baru diajarkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum mereka mencapai usia baligh, makanya Nabi mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Jadi dari umur 7 tahun kita perintahkan untuk mengerjakan salat, 10 tahun enggak salat, kita diperintah oleh Allah taala untuk memukulnya. Perintah dari Allah Arhamur Rahimin, yang paling sayang, yang paling cinta kepada anak kita dibanding diri kita sendiri sebagai orang tuanya. Lebih sayang kepada anak kita dibanding kita orang tuanya. Namun ketika anak kita tersebut usia 10 tahun gak salat, maka perintah Allah dari 7 lapis langit untuk kita memukul anak kita tersebut. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita, amin. Memberikan ilmu yang bermanfaat, hati kita yang selalu khusyuk kepada Allah, dibersihkan zahir dan batin kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari najasah maupun dari noda-noda maksiat, dari hal-hal yang menyebabkan kita terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min kulli sifatin yubaiduna an musyahadatik wa mahabbatik ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan tentang kajian-kajian dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah dijelaskan oleh Al-Habib Alwi bin Utsman bin Yahya. Jadi saya musyawarah sama Habibana Ja'far juga dengan Habib Alwi. Jadi karena kita 3 orang, jadi tertibnya yang melanjutkan Risalah Jami'ah Habibana Alwi. Ya, beliau habis itu Al-Faqir, nanti ditutup sama Habib Ja'far dengan sekalian Dzikrul Jalalah. Nah, tapi kalau ada tamu-tamu kita beri kesempatan supaya ini majlis tambah berkah lagi. Ya. Jadi saya harap juga yang hadir ya biniyatil istifadah wal ifadah ya, dicatat tuh, mau dipakai kertas kayak mau pakai buku terserah ya, kecuali ente sudah pinter-pinter kayak Imam Syafi'i yang nggak usah dicatat udah
Ya, Imam Syafi'i aja waktu belajar sama Imam Malik, waktu itu nggak sempat bawa pena, itu ambil dia punya tangan jarinya itu masuk, dia taruh ludah gitu, dia catat di tangannya. Ya, al ilmu saydun wal kitabatu gayyiduhu gayyid suyudaka bil hibalil wasiqah wa minal hamaqati an tasida ghazalatan fatafukha bainal khalaiqi taliqah. Ya, ilmu ini buruan kata Imam Syafi'i. Seperti ente buru kijang atau rusa kan susah tuh, liar. Ya, ente iket tuh, udah capek-capek ente dapat, ente iket dengan tulisan. Kemudian ya setelah itu uktub ahsan ma tasma. Paling bagus yang ente dengar ente tulis. Kemudian wahfad ahsan ma taktub. Hafalin yang paling bagus ente tulis. Tulisan yang paling bagus ente hafalin. Kemudian warwi ahsan ma tahfad. Ente riwayatkan sesuatu yang paling betul-betul ente yakin 100% ente sampaikan. Ya, tadi uraian begitu indah, begitu bagus yang disampaikan oleh Habib Ana Alwi. Mudah-mudahan insyaallah berlanjut terus insyaallah. Ya, ini kebetulan malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu dari Tarimul Ghanna, Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib. Beliau salah satu ya sahabat Al-Habib Al-Marhum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah, ya rahimahullah rahmatal abrar, dan beliau juga membantu mengajar ya wakil Habib Umar waktu di Hadramut di Syihir bersama-sama kita. Dan alhamdulillah malam ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, inayah dari Allah, dia hadir di majlis ini. Dia sudah merindukan sebetulnya dari tahun-tahun yang lalu ingin berjumpa, beliau bilang berjumpa dengan Habib Ana Mundir, akan tetapi Allah punya kehendak yang lain. Beliau datang, Habib Mundir sudah pulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita minta ya walaupun cuma 10 menit beliau bisa menyampaikan, nanti diterjemahkan oleh Ustadz Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين يوم الدين وعلى آله الغر الميامين وصحبه حماة الدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Beliau tetamu kita yang datang dari Terim, Syekh Muhammad Al-Khatib, memulai ceramah beliau dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan as-sadiqul wa'dil amin, sebenar-benarnya manusia yang menepati janjinya, al-amin yang mana jujur dan terpercaya. Dan beliau adalah Nabi Muhammad, pemimpin para anbiya dan para utusannya Allah Subhanahu wa taala dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala alladhi manna alaina bi ni'matil Islam wa ni'matil iman wa ni'matil intima lin Nabi Muhammad sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi alladhi qala Allah anhu لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dan mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, yang mana kita juga diberikan nikmat yaitu diutusnya kepada kita sekalian dan berkumpulnya bersama kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, sungguh telah aku anugerahkan, karuniakan, yaitu di antara kalian yaitu seorang rasul, yang mana dengan rasul tersebut dibacakan oleh kalian akan ayat-ayatnya Allah dan diajarkan buat kalian adalah hikmah-hikmah dari rasul tersebut,
dan mudah-mudahan daripada apa yang beliau sampaikan kita diberikan berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن في مثل هذه الليلة العطرة، الليلة المباركة التي هي أول ليلة من ليالي ميلاد النبي محمد ومن شهر ربيع الأول الذي قال فيه سيدنا وإمامنا وبركتنا وقرة أعيننا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ شعرا: ربيع أقبل علينا مرحبا بالربيع، ربيعنا ذكر من جاهه لدى الله وسيع. Dan telah kita berkumpul pada malam hari yang seperti ini, yaitu malam daripada malam yang sangat berkah, malam dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dari satu syair yang dibacakan yang berasal daripada guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, maka telah datang kepada kita bulan Rabi', yang mana bulan Rabi' tersebut kita katakan marhaban bir Rabi', kita ucapkan selamat datang dengan Rabi', yang mana di dalam bulan Rabi' tersebut ada seorang yang sangat berwibawa di sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sangat luas anugerahnya. Mudah-mudahan kita berikan keluasan anugerah tersebut. ومن نصائح سيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في مثل هذا الشهر المبارك يقول: ينبغي على كل واحد منا أن يغمر قلبه بحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبفرحه بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك باتباع هذا النبي وباتباع سنن هذا النبي في بيوتنا مع أولادنا مع أزواجنا وفي كل مكان، وما من مجلس من المجالس إلا ويذكر فيه النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan berkata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, selayaknya, seyogyanya bagi kita memenuhkan hati kita di dalam mencintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penuhkan hati kita bergembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya di bulan Maulid yang seperti ini kita benar-benar selayaknya mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti ajarannya, menghidupkan ajarannya di rumah-rumah kita, di anak-anak kita ajarkan daripada ajaran Nabi kepada anak kita, di rumah kita kepada istri-istri kita. Dan hendaknya seseorang pada bulan yang seperti ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia menyibukkan diri untuk menghadiri majlis-majlis yang mana di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ disebut sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahris al-wahid minna على أن لا يمضي عليه هذا الشهر إلا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما ويقظة، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري ومسلم: من رآني في المنام فقد رآني حق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. والحديث الآخر: من رآني في المنام fasayarani fil yaqadhah. Dan hendaknya di bulan yang semacam ini kita mempunyai sesuatu dorongan yang kuat di hati kita untuk supaya rakus untuk ingin pada bulan ini melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di bulan ini biar supaya kita mempunyai niat agar hasil kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam mimpi maupun di dalam keadaan nyata, hadirin sekalian. Sebab datang keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqq." Siapa yang melihat diriku tatkala dia tidur, maka sungguh dia benar-benar melihat diriku, karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melihat diriku ketika tidurnya, maka dia pasti akan melihat diriku ketika dia berjaga. Fa inna hadha ash-shahr al-'azim, shahr Rabi' al-awwal,
شهر ميلاد الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فيه خيرات من المولى سبحانه وتعالى، وفيه عطايا، وفيه منح لكل من أقبل بقلبه على حب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى حضور مجالسه بقلبه قبل أن يحضر بجسده، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلا إلى القلوب ولا ينظر إلى الأجساد، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. أصلح الله قلوبنا وملأها بمحبة هذا الحبيب وباتباع هذا الحبيب وبحب هذا الحبيب، ولا يمضي علينا هذا الشهر العظيم إلا وقد غمرنا الله بالنور وغمرنا الله بالسرور وغمرنا الله بكل خير، وأرانا وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مناما ويقظة، وكحل أعيننا برؤيته ورحم الله ورحم الله. Dan beliau mengatakan sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang agung, bulan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita di bulan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan fihil ata, banyak pemberian yang bakal diberikan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak juga anugerah yang akan Allah turunkan di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita benar-benar menjemput, kita benar-benar menyambut daripada dengan hati kita akan bulan ini dengan penuhnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan orang-orang yang mana memenuhi hatinya dengan hadir cinta bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh hatinya menghadiri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringatan Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah terangkan hatinya dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit yang bisa saya terjemahkan dan saya bisa tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib. Mudah-mudahan dapat manfaat dan keberkahan. Perlu diketahui malam ini malam ya pertama dari bulan Maulid. Ya, Lailat awal Laila min Rabiul Awal. Tadi Syekh Muhammad bilang begitu, berarti besok tanggal 1 Rabiul Awal. Ya, mulai ini malam deh perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang mau baca maulid, baca burda, terserah. Ini malam ya, malam awal Rabi insyaallah. Ya, saya juga ingin supaya dapat keberkahan waktu. Ya, kita minta Al-Habib Abdurrahman Basurra untuk menyampaikan walaupun sedikit, insyaallah barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang telah kita dengarkan tadi dari kita punya syuyukh, terutama Syekhuna Ridwan dan al-akhwan yang di sini, begitu juga tamu dari Tarimil Ghanna, ilmu demi ilmu, nasihat demi nasihat. Alhamdulillah, setiap saat tempat ini tambah cemerlang kelihatannya. Itu tiada lain karena keberadaan kalian tidak ada lain hanya untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat di sini banyak di antara ikhwanuna yang kelihatannya masih muda-muda, dan insyaallah kedua orang tuanya masih ada atau satu di antaranya masih ada. Oleh sebab itu ya ikhwani, perlu saya singgung sedikit masalah birrul walidain, terutama pada zaman-zaman sekarang ini. Para sesepuh-sesepuh kita
para ulama-ulama kita, mereka mewasiatkan masalah ya, albirrul walidain. Kita harus taat kepada kedua orang tua kita walaupun bagaimana caranya. Kalau bisa, kalau ada kesempatan kedua orang tuanya masih hidup, fahuwal afdal. Tapi kalau tidak ada, salah satunya harus kita taat kepada mereka. Walaupun kedudukan kita, walaupun ilmu kita lebih dari mereka, tapi kita harus sadar bahwa mereka itu adalah penyebab utama keberadaan kita di dunia ini. Para aslafuna, para ulama-ulama kita, setelah ayat-ayat, setelah hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan birrul walidain, kalian sudah mungkin insya Allah sudah sering mendengarnya ya. Maka dari kesemuanya itu para aslafun as-solihin, para ulama-ulama kita, mereka mengatakan apa? Al-waladul bar la yadkhulun nar wa in amila ma amil. Mereka mengatakan apa? Al-waladul bar, anak yang bakti kepada orang tuanya itu tidak akan masuk neraka walaupun dia berbuat apa saja, asal jangan syirik billah. Apa yang dikerjakan karena birnya dia kepada kedua orang tua atau satu di antaranya, itu Allah SWT memejamkan mata insya Allah. Tapi yang kita lihat ya, di zaman sekarang, kalau sudah anak itu mempunyai kedudukan ya, dia setidak-tidaknya ada sedikit perasaan malu kalau orang tuanya itu ya, duduk bersama dia atau berjalan bersama dia di depan teman-temannya yang satu sama lain mempunyai titel atau boleh dikatakan orang yang sudah sampai ke intelektualnya itu luar biasa, merasa malu kalau dia mengenalkan ini ayah saya atau ini ibu saya. Wal waladul aq, dilanjutkan oleh para aslafun as-solihin. Al-waladul aq, anak yang berani dengan orang tuanya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, wa in amila ma amil, walaupun dia berbuat apa saja yang dianggap perbuatan itu baik, itu Allah SWT tidak melihat sama sekali perbuatannya kalau dia berani kepada satu di antara orang tuanya. Wa dalil ala dalik, apa? Dalilnya apa? Ridha'il walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah itu ya, biridha'il walidain. Kalau kita punya kedua orang tua atau satu di antaranya ridha kepada kita, Allah akan ridha kepada kita. Tapi kebalikannya, kalau salah satu atau kedua orang tua kita mereka murka dengan kita, Allah SWT akan murka dengan kita. Allah tidak akan melihat amalan kita yang lain-lain, dari peribadatan maupun sunnahnya maupun yang lain-lainnya. Allah memejamkan mata masalah ini kalau satu atau kedua orang tua itu dia sakit hati, tidak rela dengan kita. Nah, di samping itu ya, setelah kita sedikit menyinggung masalah ridha'il walidain ini ya, kita juga menyinggung sedikit masalah apa? Masalah barang-barang yang selalu kita melengahkan masalah ini. Apa? Kita selalu mencelah atau melihat teman-teman kita dengan perbuatan yang kita mencelah, tapi kita sendiri mengerjakan masalah ini. Akbarul aib antu'ibun nas bi'aibin anta muttasifun bih. Hati-hati. Kita selalu menasehati orang, ada teman yang kurang baik, kita jelaskan masalah ini, masalah itu, masalah ini, seakan-akan kita akan mengajari dia atau menelusuri dia, tapi kita lupa bahwa diri kita itu mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini akbarul aib. Ini sangat tercelah. Walaupun kita berusaha untuk menutupi perbuatan kita tadi, tapi ini sangat tercelah di mata Allah, di mata Rasul, dan dosanya bukan sedikit ini.
Ini yang perlu kita sadari ya ikhwani. Setiap warga, setiap orang, setiap individu coba merujuk dirinya masing-masing. Kalau dia mengerjakan suatu pekerjaan yang dia muttasifun bih, kenapa harus kita menasihati orang? Nasihati diri dulu. Ini yang kita rasakan di masyarakat kita selalu begitu. Maka pesan-pesan dari aslafun as-solihin ini harus kita perhatikan benar-benar. Barakallahu fikum. Saya tidak akan memanjangkan pembicaraan ini ya. Alhamdulillah ulama-ulama kita syababuna ya, luar biasa. Insyaallah tempat ini diberkahi oleh Allah SWT, dan saya mengharap setiap saat tempat ini tambah banyak yang hadir. Karena apa? Karena kita di sini tidak ada lain hanya untuk mencari ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah, dengan kita memperbanyak as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah 'alaina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus para habaib yang hadir di tempat ini, para alim ulama yang begitu banyak, ada yang duduk di depan maupun duduk di belakang, ada yang bersembunyi yang enggak kelihatan, akan tetapi mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini mendapatkan gobul dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ghafrul dzunub, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan digantikan segala kesalahan kita dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral hadirin wal hadirat, setiap manusia hidup di muka bumi ingin mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ketahuilah, kebahagiaan tidak akan dapat diperoleh atau didapatkan atau diraih dengan hanya berleha-leha, bukan hanya dengan keinginan. Akan tetapi kebahagiaan akan seseorang mendapatkannya dan memperolehkan kebahagiaan itu apabila dia dengan berusaha, kerja keras untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan ketahuilah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat bukannya dengan harta yang dia miliki yang begitu melimpah, bukannya dengan anak-anak yang dia miliki, bukan hanya dengan jabatan yang dia punyai atau dia jabat. Ketahuilah, semua yang kelihatan membawa kebahagiaan seperti harta, anak, jabatan dan lain sebagainya, itu tidak menjamin seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang mana kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang terus berlanjut dari dunia sampai dia meninggal dunia, sampai dia di dalam kuburnya, sampai dia di mahsyar, sampai dia di sirat, sampai dia di sorga, mendapatkan kebahagiaan di dalam sorga, yaitu kebahagiaan yang abadi, yang tidak ada habisnya, dan kebahagiaan yang tidak ada hentinya, kebahagiaan yang tidak ada putus-putusnya, yaitu kebahagiaan yang hakiki yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua manusia menginginkan kebahagiaan itu. Maka dari itu perlunya miftah, kunci, miftahus sa'adah. Miftah artinya kunci. Dengan kunci seseorang bisa membuka segala hal. Dengan kunci dia bisa membuka segala hal. Bukan hanya kunci yang zahir, yang kita lihat bisa buka pintu. Ya, bahkan ada kunci tanpa harus pakai kunci yang zahir.
bisa dengan nomor PIN. Seseorang bisa membuka dengan nomor PIN dan lain sebagainya. Begitu juga miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan bukan kunci yang zahir, akan tetapi kunci yang batin, yang mana apabila seseorang dari kita mempunyai kunci itu, mengetahui tentang kunci kebahagiaan itu, maka niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun karena waktu yang begitu sempit, kita ingin keberkahan daripada waktu, insya Allah yang sedikit, khairul kalam ma qalla wa dalla. Saya meringkas dengan kunci kebahagiaan dengan 3 hal. Yang pertama, kunci kebahagiaan adalah menjalin hubungan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita katakan kaifa haluna ma'allah, bagaimana keadaan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah baik, maka akan baik segala halnya. Nanti apa saja hal-hal yang membuat hubungan kita menjadi baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, poin yang kedua atau miftahus sa'adah yang kedua, yaitu memperbaiki, menjalin hubungan kita yang erat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaifa haluna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nanti akan dijelaskan, akan berseri insyaallah, bukan hanya sinetron saja, ada serinya, insyaallah akan berseri. Kemudian yang ketiga, yaitu hubungan, memperbaiki hubungan kita antara sesama kita manusia. Hablun minan nas, kaifa haluna ma'an nas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Adapun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diringkas di dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berkata ucapan-ucapan yang baik, kemudian itu semua dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kesuksesan. Kalau orang sudah sukses, pasti dia bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, hubungan kita dengan sesama manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, berakhlaklah sesama manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Bahkan dikatakan khiyarukum ahasinukum akhlaq, orang yang paling baik, orang yang paling bagus akhlaknya. Waktu yang begitu sempit, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa berkah. Hada wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا لرب خصنا بمحمد فأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الحضرة الكريمة نحتضي منه شربة هنيئة مريئة من بحر الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه نبيكم محمد الذي أرسل في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نهوز بها في دار الكرامة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الأئمة. اللهم أدم صلواتك وأزكى تسليماتك على عبدك المصطفى المجتبى أهل حضرتك العلية إمام البرايا خير البرية وعلى آله وأصحابه خير أهل السرايا
ومن سار في دربهم من خيار البرايا وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شان. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat, wabil khusus guru-guru kita bersama yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, kecintaan kami untuk semuanya. Wabil khusus guru kita yang datang dari Tarimul Ghanna, Tarim la tarum ghairah, Tarim yang dikatakan oleh para ulama kita, jangan kau menuju kecuali kepadanya. Tarim yang begitu banyak kita dengar kisah-kisahnya. Dubigat bi agdami sadatin faturabuhu tibbun lissagimil mu'dili. Tarim yang tanahnya saja menjadi obat. Ketika Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dikatakan oleh Habib Umar, ditanyakan, bagaimana ketika engkau melihat Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Beliau langsung menjawab, Tarim turabbi, Tarim turabbi. Tarim yang mendidiknya, tanahnya ditapaki dengan rijalil akabir al-fatahil minal awliya was-siddiqin was-sahabatil kiram, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kaum Ansar yang datang di tengah-tengah kita. Guru kita Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib, salah seorang keturunan Ansar, yang datang dari datuk beliau Abbad bin Bishr, datang bersama kita. Kita tahu bagaimana Rasulullah cintanya kepada orang Ansar. Ketika ada omongan yang tidak enak terhadap Rasulullah, dikumpulin, saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dikumpulin satu kemah, Rasulullah menegur mereka. Kemudian Rasulullah akhirnya mengucapkan, "Ama tardawna an yarji'an nas bi amwalihim bihadayahum wa tarji'una bi Rasulillah?" Bukankah kalian lebih senang kalau orang yang lain bawa harta mereka, hadiah-hadiah rampasan perang, yang pada waktu itu ada sedikit komplain dari orang-orang anak-anak Ansar. Orang tuanya mengatakan, hum sigharuna ya Rasulullah amma kibaruna fala. Yang berbicara anak-anak kecil kami ya Rasulullah, tapi orang-orang tuanya enggak mengatakan seperti itu. Ketika Rasulullah lebih mengutamakan orang-orang muhajirin dengan hartanya, dengan hadiahnya, lebih dari kaum Ansar. Mulai ada gesekan di dalam hati orang-orang Ansar yang masih muda. Tapi orang-orang tuanya langsung mengatakan, ya Rasulullah amanna bika wa saddaqnak. Ya Rasulullah, kami beriman, kami percaya dengan engkau ya Rasulullah. Akhirnya dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Rasulullah memuji mereka. Kalaupun aku enggak dilahirkan di Mekah, niscaya aku akan menjadi golongan Ansar. Hubbul ansari minal iman wa bughdhuhum minan nifaq. Cinta golongan Ansar adalah keimanan, kata Rasulullah. Benci orang-orang Ansar adalah kemunafikan. Datang bersama dengan kita di sini untuk menyambut datangnya Rabiul Awal, membawa pesan-pesan, wasiat-wasiatnya guru kita yang mulia, Da'ilallah Al-Habibul Qutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang kita senang kalau dengar namanya jadi sebut. Begitu orang-orang yang beriman. Jangan gurunya, temannya kalau disebut senang, temannya kalau dilebihkan senang, temannya kalau berdiri senang, temannya kalau diutamakan senang, temannya kalau dimajuin senang, temannya kalau diulu-ulukan, senang mereka. Begitu yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ahlus safa wal wafa ma fihim qattudid ma ghair hadha yumit wal akhar kada yastamid. Ahlus safa wal wafa, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang jujur menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ma fihim qattudid,
Tidak ada sama di antara mereka pertengkaran, perkelahian. Ma ghair hadza yumid wal akhar kadza yastamid. Yang satu memberi, yang satu nerima. Itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mencintai. Bagaimana mencintai orang tuanya tadi. Yang lebih utama lagi dari orang tuanya, gurunya. Aba'ukum thalas, kata Rasulullah. Waliduka alladhi awladatka zaujatuh. Bapak yang melahirkan, istrinya yang melahirkanmu. Orang tua kita maksudnya orang tua ayah kandung kita. Waliduka alladhi 'allamak. Dan orang tua yang mengajarkan kita. Waliduka alladhi zawwajaka bintah. Dan orang tua yang menikahkan engkau dengan putrinya. Dan yang paling tinggi kata Rasulullah, alladzi 'allamak, yang mengajarkan engkau. Ajaran yang kita terima dari guru-guru kita, bertahun-tahun kita duduk bersama beliau, siraman-siraman cinta, siraman-siraman kasih sayang, kelembutan, ilmu yang luas, bentangan samudra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya sudah tampak jelas di depan mata. Tinggal kitanya membawa diri kita tadi berusaha untuk menyenangkan guru-guru kita, orang tua kita. Kalau kita senangin mereka, yang sakib kullal jawahir min kulli aujuh, akan tertuang semua mutiara-mutiara dari manapun. Dari mana tempat pun, dari mana penjuru pun kita dapat mutiara. Ridhanya mereka, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Guru ya kita yang terbesar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mereka mengambil dari beliau diambil oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai silsilah yang kita dapetin guru kita. Ibn Mundir bin Fuad bin Abdurrahman al-Musawa, mata'an Allah wa iyyakum bi arwahihi tahirah. Mudah-mudahan Allah gemuruhkan di dalam kuburnya dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kenikmatan, dengan keberkahan, dengan hidayat, dengan nur rabbaniyat yang Allah tuangkan ke dalam hati-hati para hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang mendekat, yang mencinta, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala keberkahan guru-guru kita agar kita enggak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat yang luas dari pemberian-pemberian Allah kepada hati-hati mereka, dituang ke dalam diri kita, dituang ke dalam sanubari kita, dituang ke dalam ruhani kita, dituang ke dalam hati kita semua. Kita minta dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya, yang tidak ada putusnya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir dengannya semua kemuliaan, yang lahir dengan semuanya keagungan, yang lahir dengan semuanya kebesaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dari semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami semua anugerah yang Engkau berikan kepada mereka-mereka ya Allah. Berikan kami semua anugerah-anugerah yang Engkau limpahkan ke dalam hati mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah dengan hawa nafsu kami. Jangan tinggalkan kami dengan syaitan kami. Jangan tinggalkan kami dengan dunia yang menghiraukan kami. Ya Allah, Engkaulah tempat kami mengadu. Ya Allah, Engkaulah tempat kami mengeluh. Engkau izinkan lidah-lidah kami untuk mengeluh. Engkau izinkan lidah-lidah kami untuk meminta. Ya Allah, jangan Engkau haramkan pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Semua pintu-pintu anugerah, semua pintu-pintu hidayah, semua pintu-pintu taufik, semua pintu-pintu rahmah, semua pintu-pintu maghfirah bentangkan ke umat Nabi besar Muhammad. Bentangkan ke umat Nabi besar Muhammad. Bentangkan ke umat Nabi besar Muhammad. Berikan segalanya yang mereka inginkan ya Allah. Dengan kekurangan mereka ya Allah, dengan kesalahan mereka ya Allah, dengan dosa mereka ya Allah. Karena Engkau tidak melihat mereka ya Allah. Engkau melihat junjungan mereka Nabi besar Muhammad. Engkau melihat imam mereka Nabi besar Muhammad. Engkau melihat pemimpin mereka Nabi besar Muhammad. Ya Allah, dengan keagungan Nabi besar Muhammad, dengan kemuliaan Nabi besar Muhammad,
Ya Allah, dengan kebesaran, ketinggian derajat Nabi besar Muhammad, ampuni kami semua ya Allah. Bersihkan kami semua ya Allah. Sucikan kami semua ya Allah. Siramkan hati kami nur, siramkan hati kami ilmu, siramkan hati kami taqwa, siramkan hati kami hidayah, siramkan hati kami taufik. Ya Allah, di malam yang Engkau agungkan malam ini ya Allah, dengan kelahiran manusia yang paling Engkau agungkan dan Engkau besarkan ya Allah, dari semua makhluk-Mu ya Allah, tidak ada yang lebih mulia darinya ya Allah, tidak ada yang lebih agung darinya ya Allah. Nabiuna Muhammad, Habibuna Ahmad, Mustafana Muhammad. Ya Allah, 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 ya Allah. Kalau hanya lidah-lidah yang suci yang Engkau izinkan untuk meminta, siapa kami ya Allah? Kepada siapa kami mengeluh ya Allah? Kepada siapa kami meminta ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nadaku nadaka Muhammad li ummati ya Allah. La arwa ahadan min ummati yadkhulun nar. Aku tidak rida ya Allah salah seorang umatku masuk ke dalam api neraka ya Allah. Dan engkau wariskan, engkau berikan permintaan Nabi Muhammad kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad, kepada wali-wali Nabi Muhammad, kepada ulama Nabi Muhammad. Hadhil wirathatil azimah, warisan yang besar ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau lebih tahu kepada urusan anak-anak Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, keturunan-keturunan dari umat Nabi Muhammad ya Allah. Di masa kami ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah. Dan Engkau lebih tahu kepada orang-orang yang akan datang setelah kami ya Allah, generasi-generasi yang akan datang ya Allah. Kalau boleh kami titipkan Engkau ya Allah sebagai pelindung mereka ya Allah, dengan lisan kami yang penuh noda dan dosa ya Allah. Karena Engkaulah sang pencipta, Engkaulah sang pengatur, Engkaulah yang mendidik kami ya Allah. Dan Engkau telah berikan didikan-Mu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat, dan terus bergulir, terus diambil oleh orang-orang yang suci ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mendapatkan warisan itu ya Allah. Ya Allah, siramkan ke dalam hati kami untuk menerima ya Allah warisan Nabi besar Muhammad ya Allah, agar kami lebih nikmat, lebih ya Allah, lebih indah di dalam beribadah, lebih indah di dalam sujud, lebih indah di dalam ruku, lebih indah di dalam beribadah, lebih indah di dalam salat, lebih indah di dalam menyebut nama-Mu, lebih indah di dalam menyebut nama kekasih-Mu Muhammad. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Ya Allah, selawat yang Kau berikan kepada kekasih-Mu Muhammad ya Allah, apa bandingan dari selawat kami ya Allah. Tapi Engkau perintahkan kami ya Allah, Kau tanamkan kecintaan beliau ke dalam hati kami ya Allah. Karena memang tidak ada pintu yang lain yang kami harapkan untuk masuk ke hadirat-Mu kecuali pintu Nabi Muhammad. Dan kami sadar ya Allah bahwa kami tidak bisa masuk ke pintu Nabi kami ya Allah kecuali melalui guru-guru kami ya Allah. Berikan keridhaan mereka kepada kami ya Allah. Berikan keridhaan mereka kepada kami ya Allah. Berikan keridhaan mereka kepada kami ya Allah. Dengan seluruh jiwa dan raga kami yang penuh dengan lumpur dosa dan noda ya Allah, penuh dengan kesalahan dan kekhilafan ya Allah. Tapi samudra kelembutan, samudra kedermawanan, samudra kasih sayang-Mu ya Allah melebihi dari semua yang kami takutkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau izinkan lidah kami ya Allah sekali lagi untuk menyebut nama-Mu ya Allah.
Ya Allah, 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 Ya Allah. Hamba-hambamu ya Allah, umat Nabi Muhammad ya Allah, yang terjerumus di dalam lumpur noda dan dosa ya Allah, angkat mereka ya Allah, angkat mereka ya Allah, bersihkan mereka ya Allah, mandikan mereka ya Allah dengan kesucian ya Allah, sirami mereka dengan hidayah ya Allah, sirami mereka dengan taufik ya Allah, ya Allah. Keluarga-keluarga kami ya Allah, kerabat-kerabat kami ya Allah, anak-anak dan istri kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, man lana walahum ya Rabb, man lana walahum ya Rabb, man lana walahum ya Rabb. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nangis kekasihmu ya Allah setiap malam untuk umat, merintih beliau untuk umat. Cukup rintihan beliau ya Allah, tangisan beliau ya Allah. Engkau bahagiakan umatnya ya Allah. Solat Nabimu sampai bengkak kaki beliau, berjuang sampai mengucurkan darah dari kening dan betis beliau. Cukup darah yang mengalir dari Nabi Muhammad ya Allah, untuk kebahagiaan umat Nabi besar Muhammad, untuk semua umat dari para nabi-nabi yang terdahulu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami hanya bisa menangis dengan kekurangan kami ya Allah. Kalau orang-orang tua kami ya Allah, para kekasihmu menangis dengan kehebatan ibadah mereka ya Allah, terima kami ya Allah dengan apa adanya ya Allah. Tidak ada satupun yang kami jadikan andalan ya Allah kecuali Engkau. Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah. Anta ya Rabb, 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 Anta ya Rabb ya Allah. Ya Rabbana ya Mughith, ya Rabbana ya Mughith, ya Rabbana ya Mughith. Aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya Allah. Unsurna ya Allah, ujburna ya Allah, اغفر لنا يا الله, ارحمنا يا الله, ارحمنا يا الله. الطف بنا والمسلمين يا الله, الطف بنا والمسلمين يا الله بقدوم شهر نبيك محمد الأمين يا الله. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbil arshil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات
السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Sebelum doa ada pengumuman dari Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawah. Tafadhal Habib. Bismillahi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh asatidzat wal habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan anak-anakku anggota majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah seluruhnya dirahmati Allah, diampuni Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal amanah dari Habib Muhsin Al-Hamid. Beliau sekarang sedang umroh. Beliau minta saya menyampaikan yang pertama adalah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, segala puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah bahwa majelis ini di awalnya dipimpin oleh seorang guru yang mulia, yaitu Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang beliau adalah seorang yang sangat ikhlas, sehingga kita melihat dakwah beliau itu sampai ke seluruh dunia, termasuk ke sini. Di Tarim beliau dikenal sampai dengan gelar Murabbihul Murid, karena beliau pernah di waktu musim dingin beliau meminjamkan seluruh selimutnya untuk murid-muridnya sampai beliau kedinginan, sementara murid-muridnya yang penting murid-muridnya yang selamat, murid-muridnya yang sehat, murid-muridnya yang tidak kedinginan. Demikian ikhlasnya beliau. Kemudian majelis ini dilanjutkan oleh Habibana Mundir, Allah yarhamuh, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau ya di jannah, amin, yang juga memberikan bukan hanya tenaga dan pikiran tapi jiwa raga beliau, sehingga saya ingin sampaikan antum yang hadir di sini orang-orang pilihan, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarang orang bisa hadir di dalam majelis yang begitu ikhlas, yang begitu tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa sejak kemarin Habibana Umar bin Hafiz kemari ke sini ke Indonesia, kemudian sekarang sudah pulang beliau menyampaikan amanah. Kemarin Habibana Muhsin sudah menyampaikan, tapi ada sebagian yang mungkin belum jelas ya, bahwa majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekarang diamanahkan kepada 3 orang majelis syura, yaitu Habibana Muhsin Al-Hamid, kemudian Habibana Ahmad Al-Bahar, dan saya sendiri. Dan sudah terbentuk yayasan, namanya Yayasan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selama 3 bulan dan mungkin seterusnya ini akan dipimpin oleh para asatidzat, murid-murid dari Darul Mustafa, murid-murid Habibana Umar bin Hafiz. Salah satunya adalah yang sekarang tadi kita sudah dengarkan, Habib Alwi bin Yahya, kemudian
Syekh Ridwan Al-Amri, kemudian Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Atas. Ini akan berlangsung selama 3-4 bulan. Kemudian terus bergantian. Kenapa demikian? Karena acara ini ditonton di seluruh dunia. Ya, jadi streamingnya itu sampai ke Tarim, sampai kemana-mana. Diawasi oleh Habibana Umar bin Hafidh, ya langsung. Nah kemudian Habibana Ahmad bin Novel bin Salim bin Jindan ini mendapatkan tugas baru. Jadi bukan beliau tidak lagi di majelis Rasulullah. Ini kurang tepat ya. Yang benar beliau diberikan tugas baru oleh Habibana Umar bin Hafidh, yaitu untuk menjadi pimpinan daurat. Jadi ada acara yang selalu dilakukan oleh Habib Ahmad bin Novel, yaitu daurah. Nah ini beliau adalah pimpinan daurah di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian juga kita akan membiasakan membaca kitab. Tadi kita sudah dengar ya, jadi insyaallah majelis ini akan terus seperti apa yang dulu digagas oleh Habibana Mundir, yaitu membacakan kitab ya. Tadi Risalah Jamiah, ya mungkin nanti ada beberapa kitab yang lain. Ya dulu ada hadis Bukhari, kita akan lanjutkan persis seperti dulu yang dilakukan oleh Allahyarham Habibana Muntir. Nah kemudian saya juga diminta untuk oleh Habib Muhsin untuk mengundang acara nanti Maulid. Ya pertama saya sampaikan kepada antum sekalian, insyaallah tanggal 3 Januari jam 7 pagi di Monas. Alhamdulillah izinnya sudah keluar ya. Jadi alhamdulillah kita nggak perlu memikirkan izinnya sudah keluar, tinggal kita hadir di sana. Kemudian sebagaimana kebiasaan Allahyarham Habibana Mundir, beliau membiasakan untuk mengundang waliul amri, yaitu dulu Presiden SBY. Maka kami semua melanjutkan apa yang beliau biasa lakukan, yaitu kita undang Presiden Republik Indonesia untuk hadir. Saya tadi barusan agak terlambat ya, karena saya harus bertemu dengan Wakil Ketua DPD Republik Indonesia untuk kaitan mengundang Presiden Republik Indonesia dan insya Allah Wapres. Menurut informasi, Presiden sudah mengagendakan akan hadir kalau tidak ada acara yang lebih penting, katanya acara kenegaraan, insya Allah akan hadir. Kami juga mengundang Pak SBY, walaupun sudah tidak presiden lagi, beliau selama ini terus menerus hadir, kita undang. Tapi beliau berhalangan, tidak bisa hadir karena awal Januari ini beliau ke Amerika dengan keluarganya. Jadi Pak SBY tidak bisa hadir. Nah kemudian Pak Jokowi dan Pak JK mudah-mudahan bisa hadir. Jadi hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan ini. Majelis ini mudah-mudahan bisa menjadi majelis terbesar ya insyaallah. Saya ingin menyampaikan sekarang cabangnya bukan hanya di Jakarta, tapi juga sudah di Jawa Timur sudah ada cabangnya. Bahkan baru-baru ini ada cabang di Hong Kong. Kemudian ada cabang di Malaysia. Ya, jadi insya Allah nanti akan menjadi di seluruh dunia ada. Insya Allah antum sekalian yang disiplin, yang terus menerus hadir, ini mudah-mudahan maktub indallah, dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bersama para tokoh-tokoh habaib kita, Habib Mundir, Habib Umar bin Hafidh, dan juga para guru kita yang di depan. Dan insya Allah seluruh orang-orang saleh, para aulia, ini semua bersama kita insya Allah. Nah oleh karena itu maka ajak keluarga kita, saudara kita hadir setiap Senin malam dan juga acara yang lain, termasuk nanti malam tahun baru di BKT dan juga Maulid Nabi Muhammad SAW di Monas. Saya kira itu yang saya diamanahi untuk menyampaikan. Seharusnya Muhsin yang menyampaikan, tapi beliau sedang umrah. Mudah-mudahan kita sekalian dikumpulkan bersama ahlul khair di dunia maupun di akhirat. Dan insya Allah mudah-mudahan seluruh dosa kita di majelis ini diampuni Allah, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fa'aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يقول ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.